Hai, buat Anda yang lagi sibuk menyiapkan kepindahan ke luar negeri, apalagi bareng pasangan beda kewarganegaraan, pasti kerasa banget kan kalau urusan packing barang itu cuma sebagian kecil dari perjuangan? Sisanya, menghadapi tumpukan dokumen. Saya tahu banget, ngurusin birokrasi administratif ini bisa bikin stres dan lumayan menguras energi. Tapi tenang aja, hari ini kita bakal bedah prosesnya bareng-bareng. Kita akan urai selangkah demi selangkah, biar persiapan kepindahan Anda jauh lebih rapi dan bebas pusing. Coba jujur deh. Pernah nggak sih ngerasa khawatir kalau jangan-jangan ada satu dokumen yang salah dan malah bikin impian pindah negara jadi tertunda? Ini kecemasan yang lumrah banget kok, terutama buat pasangan yang lagi ngurus aplikasi visa untuk negara-negara seperti Prancis atau Australia. Tiket mungkin udah siap, perencana udah mateng, tapi selalu ada tembok besar bernama legalisasi dokumen yang seolah menghalangi jalan. Dan kekhawatiran itu memang ada dasarnya. Seperti kata salah satu sumber kita, satu langkah yang salah, pengajuan visa Anda bisa tertunda atau bahkan ditolak. Ngeri kan? Taruhannya memang sangat tinggi di sini. Salah melegalisir dokumen atau cuma kelewatan satu stempel kecil aja, visanya bisa tertunda berbulan-bulan. Waktu Anda terlalu berharga buat dihabiskan untuk mengulang proses dari nol. Jadi sangat krusial untuk melakukannya dengan benar sejak percobaan pertama. Biar nggak makin kewalahan, kita udah susun peta jalan 6 langkah yang gampang diikutin. Kita bakal bahas mulai dari cara kerja birokrasinya, dokumen apa aja yang wajib ada, langkah demi langkah ke KUA, lanjut ke Kemenak, cara ngurus apostil secara online, sampai opsi jalan pintas pakai agen profesional. Terdengar jauh lebih bisa dikelola kan? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama tentang birokrasi kepindahan internasional. Pernah penasaran nggak sih kenapa rintangan administratif ini harus ada? Nah, jawabannya ada di satu kata ini, apostil. Sederhananya, ini adalah sertifikat pengesahan yang membuktikan kalau dokumen Anda itu asli. Buat pasangan beda negara, legalisasi ini sifatnya wajib hukumnya. Tujuannya supaya pernikahan Anda diakui tidak cuma di Indonesia, tapi juga sah secara hukum di negara tujuan. Tanpa apostil ini, Anda nggak bakal bisa dapat buku keluarga internasional atau mengamankan visa pasangan Schengen buat ke Prancis misalnya. Singkatnya, ini kunci agar status kalian sah di kedua negara. Sekarang, sebelum kita mulai bertarung dengan birokrasi, kita masuk ke bagian kedua, mengumpulkan persenjataan dokumen kita. Organisasi adalah segalanya di tahap ini. Tolong catat baik-baik ya, ini dia dokumen dasar yang mutlak Anda butuhkan. Siapkan buku nikah asli milik suami dan istri. Terus, bawa paspor WNA dan KITAS, pastikan juga ada terjemahannya kalau memang diperlukan. Siapkan fotokopi KTP dan kartu keluarga, dan yang paling penting, fotokopi buku nikah dari halaman 1 sampai 6. Ada satu tips super praktis nih dari sumber kita, seorang blogger di Island Girl Adventures. Dia dengan cerdik memfotokopi buku nikahnya sampai 20 kali loh, masing-masing 10 salinan, cuma buat jaga-jaga. Benar juga sih, lebih baik sedia payung sebelum hujan kan? Persenjataan udah siap. Sekarang kita melangkah ke bagian ketiga, legalisasi tingkat lokal di KUA. Fase nyata dari rute mandiri ini dimulai tepat di tempat Anda dulu menikah. Langkah pertama ini ternyata simple banget. Bawa semua fotokopi tadi dan serahkan ke KUA setempat. Di panduan sumber kita ini, contohnya di KUA Denpasar Utara. Nanti, petugas di sana cuma perlu memverifikasi fotokopi Anda dan mencocokkannya dengan buku nikah yang asli. Kalau semuanya udah pas, mereka bakal langsung ngasih stempel legalisasi resmi. Dan kabar baiknya, berdasarkan pengalaman real, proses di KUA ini luar biasa cepat. Bayangkan, cuma butuh waktu sekitar 1 jam aja dari penyerahan berkas sampai selesai. Wah, satu lembaga udah berhasil kita lewati dengan mulus. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu bagian keempat, legalisasi nasional di Kementerian Agama. Nah, kalau yang ini mulai butuh sedikit perencanaan ekstra. Sesuai aturan, tahap kedua ini harus dilakukan di pusat, yaitu di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak yang lokasinya di Tamrin, Jakarta, tepatnya di lantai 9. Terus gimana kalau Anda tinggal di Bali atau di luar kota dan nggak bisa terbang ke Jakarta? Tenang, jangan panik dulu. Anda bisa minta bantuan keluarga atau kerabat buat ngurusin ini pakai surat kuasa bermaterai. Pastikan aja Anda melampirkan fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa. Aman kan? Di Kemenak, ini daftar bawaan yang wajib dicek ulang. Bawa buku nikah aslinya, 3 lembar fotokopi yang udah dicap KUA tadi, identitas atau surat keterangan domisili, fotokopi paspor WNA, dan isi formulir di sana. Pelayanannya buka jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Dan tahu nggak, birokrasi kita bekerja sangat efisien di sini. Kalau Anda serahkan dokumen di pagi hari, legalisasi buku nikah biasanya udah beres dan bisa diambil jam 3 sore di hari yang sama.
Rintangan nasional udah lewat, sekarang kita masuk ke bagian kelima, proses apostil online. Ini adalah langkah paling modern di mana semuanya beralih ke digital. Langsung aja buka portal Kementerian Hukum dan HAM di apostil.ahu.go.id. Buat akun Anda di sana, lalu unggah format PDF dari KTP dan buku nikah halaman 1-6 tadi. Tolong dicatat ya, buku nikah suami dan istri itu wajib diajukan sebagai 2 dokumen terpisah, jangan pernah digabung. Nanti Anda bakal diminta memasukkan data dokumen yang infonya bisa dicontek dari halaman 6 buku nikah Anda. Kalau udah diunggah semua, tinggal bersabar nunggu sekitar 3 hari sampai disetujui. Eits, perhatikan baik-baik tips pro yang satu ini. Jangan sampai Anda mengulangi kesalahan sumber kita. Dia berbagi pengalaman yang lumayan bikin frustrasi karena aplikasinya sampai ditolak 2 kali dan otomatis bikin waktu terbuang percuma. Alasannya sepele banget. Dia lupa mengetik kata Republik Indonesia di kolom instansi pejabat publik pas ngisi data online. Cuma gara-gara 2 kata, dampaknya lumayan bikin pusing. Jadi, pastikan Anda nggak lupa menuliskan Republik Indonesia ya. Begitu permohonan online Anda disetujui, Anda bakal terima voucher buat dicetak. Biayanya cukup terjangkau, yaitu Rp150.000 per lembar dokumen. Habis itu, bawa aja vouchernya ke kantor wilayah Kemenkumham terdekat. Nggak harus jauh-jauh ke Jakarta. Kalau Anda di Bali, bisa langsung ke Kemenkumham Bali. Proses nyetaknya juga super kilat. Dibantu petugas yang ramah, 5 menit aja kelar. Nah, sampailah kita di bagian terakhir, bagian ke-6, opsi menggunakan agen profesional. Kita udah sama-sama lihat gimana rute mandiri berjalan di 3 instansi berbeda. Memang hemat, tapi mari kita jujur, gimana kalau Anda benar-benar enggan punya waktu buat bolak-balik ngurus itu semua? Mari kita bandingkan secara objektif. Kalau milih rute mandiri, Anda harus siap standby menavigasi portal online, bolak-balik antar kantor fisik, dan nanggung resiko kalau aplikasi ditolak gara-gara salah isi form sedikit aja. Sebagai perbandingan, sumber kita merekomendasikan rute alternatif pakai agensi profesional seperti Jangkar Global Groups. Di sini, Anda pada dasarnya membeli ketenangan pikiran. Anda cuma perlu siapin berkasnya sekali di awal dan biarkan para ahli yang kerja. Mereka yang bakal menjamin semuanya sesuai regulasi, resmi, cepat, dan pastinya bebas dari drama penolakan sistem. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke Anda. Apa yang paling berharga bagi Anda saat ini? Waktu atau uang? Rute mandiri jelas jauh lebih murah dan membuktikan kalau sistem birokrasi kita itu sebenarnya cukup cepat, asalkan kita teliti luar dalam. Tapi, rute agensi menawarkan kemewahan luar biasa buat Anda yang mungkin udah terlalu lelah mikirin urusan packing dan hal lainnya. Jadi rute mana yang bakal Anda pilih untuk menaklukkan birokrasi kepindahan ini? Keputusannya murni di tangan Anda. Semoga panduan ini bermanfaat, dan semoga proses persiapan pindahan Anda berjalan super lancar.